Nah, pilihan yang kedua adalah naik ojek. Itu ojek termahal di dunia, jadi sekitar 1.600.000 ya. Kemudian itu kita harus Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Bincang Bareng Pengabdi. Saya Dian Sulistiawati. Hari ini senang sekali bahwa saya akan mengantarkan satu bincang yang inspiratif karena berkaitan juga dengan tema Hari Kebangkitan Nasional yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama-sama. Bersama saya hari ini sudah hadir 2 orang pengabdi yang tentunya mereka memiliki satu kisah nyata bagaimana melakukan sebuah pengabdian masyarakat. Mereka memiliki kisah inspiratif dan juga memberikan satu kontribusi nyata lewat kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Telah hadir bersama saya Bapak Wahyu dan Ibu Palupi. Iya. Lengkapnya Dr. Wahyu Andrianto. Betul, SH, Bu Dian. MH. Betul. Iya. Sepertinya demikian. Ya, Iya. jadi kan udah tahu ya kalau udah HH di belakangnya ahlinya apa nih kira-kira? Iya. Betul sekali Pak Wahyu. Jangan takut, tenang. Iya. Justru kita akan belajar banyak nanti dari Pak Wahyu. Kemudian berikutnya Ibu Palupi. Untuk lengkapnya Dr. Palupi Lindiasari Samputra. Ya. Panjang ya, Bu. Panjang banget, Bu. STIMM. Ya. Nah, ini yang menarik nih. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sedikit ya sama Bu Palupi sama Pak Wahyu. Terus saya penasaran, betul nih Ibu backgroundnya sarjana perikanan kan? Iya, betul. Nah, penasaran kan jadinya kira-kira kemudian kegiatan pengabdian seperti apa yang mereka lakukan dari Pak Wahyu dan Bu Palupi ini lakukan di masyarakat, dan kemudian kita ingin kulik gitu ya. Kita ingin kulik apa yang mendasari Pak Wahyu dan Bu Palupi ini kemudian melakukan satu kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan mungkin keahlian mereka, kompetensi yang tentunya mereka miliki seperti itu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya boleh kami diceritakan dulu ya latar belakangnya. Latar belakang tuh nggak usah dari bayi ya Pak Bu. Latar belakang hobi. Mulai dari background mungkin kaitan antara background pendidikan, kemudian mulai kecemplung di kegiatan pengabdian gitu ya. Soalnya kalau kita kaitkan nih antara kebangkitan nasional sama pengabdian masyarakat itu kayaknya mirip banget. Bagaimana semangat kebangkitan itu gitu ya, yang kalau kita bayangkan dimiliki oleh para pahlawan kita di masa lalu itu juga ada di dalam semangat pengabdian sebetulnya seperti itu. Jadi latar belakang mungkin apa yang kemudian men-trigger gitu ya Bapak Ibu untuk melakukan satu kegiatan pengabdian seperti itu. Mulai dari Pak Wahyu dulu, mungkin saya yang paling dulu. dekat ya. Iya, yang tetangga. Tetangga terdekat dulu. Terima kasih kemudian kalau latar belakang pendidikan, saya pendidikannya saya habiskan ya semuanya itu S1, S2, S3 di Fakultas Hukum gitu. Jadi saya lama di hukum ya Bu ya. Bukan yang dihukum bukan, kan? Di Fakultas Hukum gitu ya. Jadi saya masuk S1 tahun 1998. Jadi setelah era reformasi waktu itu sempat ikut demo juga. Jadi ya itu salah satu kebangkitan juga mungkin ya untuk memperbaiki nuansa bangsa itu. Jadi tahun 98 saya masuk S1, kemudian skripsinya saya nulis mengenai investasi asing di rumah sakit. Kemudian S2 saya tesisnya mengenai malpraktik medis di rumah sakit. Kemudian S3-nya saya tulis mengenai tanggung jawab hukum pemerintah dan rumah sakit dalam sengketa medis gitu. Jadi kalau latar belakang saya, kalau dari hasil tulis menulisnya itu ya hukum kesehatan Bu, sebenarnya linearitas keilmuannya itu. Jadi orang kadang bertanya ke saya itu, Pak Wahyu itu sebenarnya dokter atau hukum gitu ya. Jadi kadang orang-orang jadi bertanya seperti itu gitu. Jadi ya mungkin karena obsesi saya dulu pengen masuk fakultas kedokteran nih Bu, tapi nggak pernah tembus gitu waktu itu. Jadi beberapa kali
nyoba ujian masuk fakultas kedokteran nggak pernah tembus gitu. Bahkan setelah masuk UI, jujur saya sempat ikut ujian lagi Bu, karena terobsesi dengan profesi dokter, pengen banget menjadi dokter gitu. Jadi tahun kedua saya ikut lagi UMPTN, saya dapat ITB Bu, waktu itu fisika Bu gitu, dapat ITB fisika. Tapi kemudian saya lebih memilih ya udah kembali lagi ke Fakultas Hukum UI. Jadi mungkin kalau saya di fisika ITB sudah jadi Menteri Kesehatan ya Bu ya sekarang ini, seperti Pak Menkes. Kayaknya Bapak nggak niat-niat banget kedokteran. Yang dipilih, yang dapetnya hukum sama fisika ya Pak ya? Sama fisika gitu. Nggak nyerempet juga. Pilihan pertama kedokteran semua Bu, tapi nggak tembus sih Bu. Nggak dapet Jadi juga ya? nggak dapet juga, bener-bener. Yang jadi sosok dokter itu sepertinya orang-orang hebat, memang orang-orang pilihan gitu. Ini para pengabdi ini orang pilihan semua loh betul, Pak. Ibu, iya. Tahu sendiri kan kenapa terpilih. Nah kalau pengabdian triggernya adalah sebenarnya Budian ini suhu saya ya. Budian kan sudah lama mengabdi. Saya termasuk baru Bu. 2019 saya mulai ikut pengabdian masyarakat gitu. Awal kenapa saya kok mengabdi ke masyarakat itu sebenarnya berawal dari titik jenuh ya Bu ya. Titik jenuh saat saya menekunin profesi sebagai dosen gitu. Bukan berarti saya bosan jadi dosen, bukan gitu. Artinya Tenang Pak, nanti bisa disensor. Waktu itu kan rutinitas saya mengajar, riset. Nah, pengabdian yang saya lakukan itu dalam hal pengabdian misalnya menjadi saksi ahli biasanya Bu, waktu itu. Iya. Jadi di pengadilan, di kepolisian, di jaksaan dan sebagainya itu. Jadi terbatas sebagai saksi ahli gitu. Nah, kemudian saat sedang menulis disertasi ya, di awal-awal menulis disertasi saya kan jadi berpikir juga gitu loh. Sebenarnya wujud pengabdian itu apakah hanya terbatas seperti ini gitu loh. Bagaimana dengan kaum-kaum yang selama ini orang-orang yang termarginalkan, yang sulit untuk memperoleh akses hukum gitu. Makanya kemudian saat Pengmas yang pertama itu saya memberanikan diri untuk mengajukan proposal. Proposalnya nggak jauh-jauh Ibu, masih di Depok, tapi di sekolah masjid dan terminal Depok master gitu, ya, Pak, master Depok gitu. Nah akhirnya dapat di situ, pengabdian di situ, waduh Bu. 2 hari, jujur saya shock ya Bu ya, melihat kondisi yang ada di situ. Artinya ilmu hukum yang selama ini saya pelajari dalam tataran teoritis, doktrin dan sebagainya, putusan pengadilan, ketika saya ketemu masyarakat yang seperti ini itu kok beda banget gitu loh. Bagaimana akses mereka dan sebagainya. Saya melihat mereka di satu pihak ada anak-anak jumlahnya ribuan, mereka berjuang. Mereka sangat bersemangat, jadi kontekstual dengan tema Hari Pengabdian Kebangkitan Nasional ini. Mereka sangat bersemangat untuk memperoleh akses pendidikan gitu. Jangan dibayangkan mereka dari keluarga yang mampu, berkecukupan dan sebagainya, yang mereka secara finansial sulit lah. Latar belakang juga susah lah, kadang dari mana asalnya keluarga dan sebagainya. Di satu pihak ada orang yang berkeinginan kuat untuk memperoleh pendidikan, di lain pihak ada orang yang berpionir membuka sekolah master dengan berbagai macam daya dan tidak hanya berbangku tangan untuk mendapatkan sumbangsi dari pemerintah gitu. Artinya dia berusaha semaksimal mungkin waktu itu. Jadi seperti itu Pengmas yang pertama. Nah kemudian Pengmas berikutnya yang rutin saya lakukan sampai sekarang adalah di pedalaman Sulawesi Selatan, khususnya adalah di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, di pedalaman Sulawesi Selatan. Oke, menarik Gitu. sekali ya Pak, dari Depok lompat ke Sulawesi Selatan. Ke Sulawesi. Iya. Tapi nanti kita simpan dulu ceritanya Pak. Siap, Ya. Iya. Jadi titik baliknya itu berawal dari kejenuhan ya Pak ya? 2019 itu Jenuh, ya? saat saya sedang mulai menulis disertasi. Jadi selamanya kan pada saat itu awalnya kan saya lihat hukum dalam tataran yang mapan ya Bu ya. Betul. Artinya dalam tataran Ideal gitu teori ya, Pak, ya? ideal banget gitu. Jadi orang masuk pengadilan, dia pengen memperoleh keadilannya, udah datangkan saja ahli, ada Iya. hakim dan selesai. Nah, gimana dengan masyarakat kebanyakan Betul, aksesnya betul, gimana? Oh, ternyata kaget banget saya Bu mereka. Saya melihat pertama ada anak-anak yang sulit sekali memperoleh akses pendidikan, tapi di lain pihak ada orang yang punya semangat untuk membuat sebuah pendidikan itu bisa diakses, atau pendidikan jadi bersifat inklusif gitu Bu. Bisa diakses oleh semua. Dan dampaknya adalah setelah itu kemudian saya akhirnya mengubah total Bu disertasi saya Bu gitu. Jadi gitu. Pengmas ini Iya, membuat iya. saya mengubah total disertasi saya. Tadinya disertasi saya itu fokus ke kepastian hukum. Artinya saya melihat bahwa yang harus dibuat itu adalah aturan dengan sebagus mungkin. Tapi kemudian saya ubah, artinya yang kita butuhkan sekarang adalah kemanfaatan hukum.
Artinya aturan ada, tapi aturan harus bisa memberikan manfaat bagi semuanya gitu. Oh, besar sekali ya gara-gara dampaknya. Pengmas ini Bu, berubah ini. semua Bu ya Iya, pandangannya. Tergugah loh Pak. Iya. Baru kali ini saya mendengar kegiatan Pengmas itu bisa mengubah disertasi gitu ya. Mengubah pandangan Biasanya kan hidup. implementasi Iya, nih Pengmas iya, ya, iya. kita mengimplementasikan Dampaknya ilmu. ke dosennya juga ya. Iya, impactnya. Dampaknya besar Iya. sekali ya Pak ya. Kita beralih dulu ke Bu Monggo. Palupi gitu. Baik. Ya. Silakan Ibu. Ya, terima Latar kasih belakangnya Bu yang menarik Dian. sekali nih Ya, kayaknya. terima kasih Bu Dian, terima kasih. Selamat pagi Pak Wahyu dan pemirsa sekalian. Jadi kalau ditanya latar belakang tadi Pak Wahyu tuh beriman pada ilmunya, ilmu betul. hukum terus gitu. Saya itu nggak beriman berarti ya, jadi multidisiplin ya. Saya S1 mau bilang beda. murtad nggak enak. Murtad ya. Jadi Lincah. S1 beda, S2 beda, S3 beda. Mencoba hal baru ya. Ternyata saya juga sekarang masuk di prodi yang benar-benar interdisiplin. Jadi latar belakang pendidikan yang berwarna-warni itu sangat menolong saya juga. Akhirnya untuk memahami keilmuan ya, mulai dari eksakta sampai ke humaniora gitu. Jadi kalau saya sebutkan S1 tadi benar sudah disampaikan bahwa sarjana SPI perikanan gitu ya. Jadi saya dari dulu kalau meneliti atau ingin tahu sesuatu yang saya senangi gitu ya, biasanya saya tuh pengennya harus menghasilkan sesuatu yang unik, beda sama yang lain. Itu dari dulu ya. Jadi kalau skripsinya teman-teman saya di bagian kelautan, mereka kebanyakan di zona ekonomi eksklusif, ke Papua, kemana gitu ya, untuk lihat illegal fishing dan lain-lain. Kalau saya kayaknya nih kapal nggak pernah disentuh nih, tapi bukan desainnya, tapi materialnya. Kenapa saya tertarik itu? Karena dulu kami itu selalu disuruh untuk praktek lapangan, jadi sering ketemu nelayan gitu. Nelayan di Indonesia itu kebanyakan menggunakan kapal tradisional kayu. Betul. Nah, saya pikir mereka nggak punya referensi ilmu secara, mungkin punya ya nenek moyangnya dan seterusnya, tapi secara ilmiah tentu perlu dibuktikan. Artinya jangan sampai material kayu yang dia gunakan itu cepat rusak gitu ya, karena itu kan sering terkena air dan atau arus dan seterusnya. Jadi itu yang menginspirasi saya agar berguna juga untuk masyarakat setempat ya, artinya nelayan ini. Akhirnya idenya adalah saya ingin menentukan kayu mana sih yang paling cocok di dalam bagian lambung itu, apakah di demersal, transisi, atau di yang kering yang nggak pernah kena air laut gitu ya. Nah di situ akhirnya saya harus belajar ilmu kehutanan. Jadi di S1 pun saya udah nggak beriman tuh ya, harus nggak belajar kehutanan dan nyebrang, nyimpang. Akhirnya disitulah belajar tentang ketahanan material kayu gitu ya. Jadi bagaimana kita menguji suatu kekuatan. Tadi ya ini seiring dengan tema kebangkitan. Kebangkitan kalau di sudut pandang ilmu ketahanan itu biasanya sudah berada di titik terpuruk dulu baru bangkit. Oke. Jadi bounce back atau bangkit kembali itu definisi dari ketahanan. Kalau kita bisa bangkit artinya kita punya ketahanan yang kuat. Bangsa ini sudah mencapai kemerdekaan berarti ketahanannya tangguh gitu ya. Itu kalau di sudut pandang ilmu kami. Jadi tapi bedanya manusia itu susah diukur ketahanannya. Kalau material gampang, kita uji tekan, kita tarik, dia diem aja kan. Manusia kan nggak bisa dong ditekan, ditarik gitu ya. Tapi by alam, setiap hari itu selalu dihujani dengan berbagai macam persoalan, stres, kemacetan, harga BBM naik, perang Ukraina yang kira-kira nggak penting, maksudnya secara relate individu enggak, tapi itu juga ternyata berpengaruh gimana ya negara saya dan seterusnya. Jadi setiap saat kita dihadapkan pada berbagai macam gejolak atau guncangan. Nah S2 pindah total ke manajemen gitu ya, manajemen bisnis. Di situ baru mengenal off-source dan off-farm sama on-farm, karena lebih kepada pertanian. Jadi bisnis-bisnis yang kecil, bisnis-bisnis besar, kita juga melihat bagaimana produksi industri besar, bagaimana cara manajemen operasionalnya, SDM dan seterusnya. Jadi di situ juga menginspirasi saya, dan dulu khususnya sama teman-teman tuh jadi membuat mini bisnis namanya Niki Niku Bu. Niki Niku tuh bahasa Jawa. Ini itu begitu ya. Jadi kita buat produk coklat sendiri gitu ya. Di situ mulai ada
menumbuhkan jiwa kewirausahaannya itu mulai dari sekolah S2 tahun 2006-an lah. Nah, begitu pindah ke S3 di manajemen, saya pikir begitu masuk di UI, kok ini isinya direktur semua. Kayaknya saya fresh graduate nggak nyambung ya, akhirnya pindahlah saya ke ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi ternyata menurut saya sampai detik ini ya, mungkin nanti yang paling tinggi ilmu politik mungkin ya. Jadi ilmu mempelajari, dulu saya mempelajari hewan, dalam hal ini ikan, kemudian turun terus saya akhirnya mempelajari manusia. Dulu saya belajar behaviornya ikan, sekarang belajar behaviornya manusia. Dan sulit sekali. Ternyata saya baru tahu ilmu sosial humaniora lebih sulit daripada ilmu eksak. Nggak tahu, mohon maaf bagi yang ilmu eksakta. Tapi kalau ilmu eksakta kita bisa ukur semua, kita bisa kondisikan. Tapi manusia itu nggak bisa dikondisikan. Sulit sekali. Nah, di situ yang makin saya jadi mengenal diri saya gitu ya. Jadi ilmu itu buat saya pengenalan jati diri menurut saya ya. Akhirnya tadi kapan sih inspirasinya Pengmas ini gitu ya? Tentu sejak diangkat menjadi dosen UI karena ada kewajiban Wajib, untuk melakukan Pengmas. Kalau tidak kita nggak punya sarana, memang kita punya rasa tekad ingin membantu masyarakat tapi jalannya itu nggak ada gitu. Jadi dengan bagi pemuda-pemuda di sana yang berjuang dan seterusnya, dan punya inspirasi sendiri membantu, itu saya sangat appreciate sekali gitu ya. Karena kalau dosen memang diberi wadah, diarahkan oleh universitas, diberi dana untuk melakukan pengabdian masyarakat. Nah, itu inspirasi pertama karena kewajiban. Nah, kemudian tempat pertama yang saya lakukan, lakukan Pengmas dengan teman-teman itu adalah di depan kampus, yaitu Salemba depan kampus itu di mana namanya ya, Tanah Tinggi, Kelurahan Tanah Tinggi. Sangat banyak persoalan di sana. Dari situ saya mulai berpikir, wah ini kita nggak bisa nih begini Tapi aja. masih pakai ilmu ekonomi itu, pendekatannya apa? Waktu itu ilmu yang kita pakai, karena saya idealismenya ekonomi Pancasila sebenarnya. Jadi idealismenya itu menurut saya yang perlu dibangun manusianya adalah humannya dulu, bahwa dia punya nggak perilaku Pancasila, baru kita bisa ngomong ekonomi Pancasila. Jadi ada istilah yang saya pakai, homo Pancasilais gitu. Nah, kita ingin mengedukasi ke anak-anak usia dini, membaca, punya karakter dan lain-lain, membentuk itu. Sampai yang terakhir ini buku saya kan juga tentang ini sama teman-teman juga ya, tentang pendidikan Pancasila juga di usia dini gitu. Jadi arahnya nanti ke mempersiapkan perekonomian dengan sistem kita sendiri. Nah, dari sana saya jadi berpikir, Bu Dian, ini masih ada waktu ya untuk ngobrol ya. Silakan. Kopi kita belum datang soalnya. Kita lagi nunggu kopi ya. Pertama, betul sekali yang pertanyaan Bu Dian, bagus sekali. Apakah sudah diimplementasikan gitu ilmunya ya? Terus terang saat itu pertama kali masih idealisme yang awal. Kemudian begitu dosen dituntut untuk pakar apa sih gitu ya, sampai profesor, maka kita harus mengimani, udah nggak boleh kemana-mana ya, mengimani ilmunya sendiri. Akhirnya saya di ketahanan ekonomi, mulai dari mikro bisnis, UMKM, usaha besar semua, sampai ke siapapun pekerjaannya kita akan bantu untuk ketahanan usahanya gitu. Jadi itu menginspirasi bahwa ilmu itu mengasah kita. Jadi ilmu tadi kita punya tanggung jawab. Kalau ditaruh di kepala aja itu seolah-olah bisa meledak gitu ya. Tapi kalau kita curahkan ke masyarakat, kita bisa menguji apakah ilmu kita bisa memecahkan masalah di masyarakat. Kedua, yang tadi yang saya sependapat dengan Pak Wahyu, bahwa masyarakat Indonesia umumnya itu pendidikannya SMA. Jadi kita sangat bersyukur bisa pendidikan yang sangat tinggi. Jadi bagaimana mereka mendapatkan ilmu, tidak harus di formal, tapi kita menjemput mereka, memberikan ilmu itu yang itu abadi harusnya gitu ya. Jadi itu juga menjadi salah satu tekad saya ya, untuk memberikan pandangan ilmu. Boleh berpikir, tapi berpikirnya harus sistematis, harus runtun kepada tadi ya UMKM, kepada pengrajin dan lain-lain. Terakhir adalah di Keroncong Tugu, grup musik itu. Jadi mereka harus berpikir ala ilmiah gitulah ya. Walaupun tadinya sih apa itu Bu, awal-awal begitu, tapi lama-lama
mereka bisa punya bahwa argumennya itu atau strategi yang dihasilkan itu benar-benar berdasarkan ilmu yang sudah kita berikan gitu. Sementara itu Bu Dian, nanti saya lanjutkan. Baik, terima kasih Bu Palupi. Jadi luar biasa sekali tadi Pak Wahyu sama Bu Palupi itu menceritakan latar belakangnya ya. Ada yang menjadi satu turning point dalam hidup kita gitu ya. Kayaknya emang kayak Pengmas itu ya. Pengmas itu lebih ke rasa soalnya kalau menurut saya ya. Bukan lagi ke kita ingin memberi kesenangan ke otak kita gitu ya. Kalau kita melakukan penelitian ilmiah kan yang seneng kita ya. Masalah yang ciptakan kita gitu. Tapi kalau Pengmas masalah orang lain. Masalah orang lain yang tadi ya Pak Wahyu ya. Semuanya terasa ideal ketika di kelas, semuanya terasa ideal ketika di kampus gitu ya. Tapi ketika kita turun ke masyarakat berantakan semuanya. Nggak ada di teori hukum juga ya, nggak ada di doktrin semua. Kita jadi kayak sebagai ilmuwan yang punya empati gitu. Kita harus kayak diasah bahwa ini ilmuwan untuk kepentingan diri sendiri atau punya hati nggak sih gitu, karena ilmu sama hati tuh tipis bedanya. Itu makanya ya rasa kita tuh kalau udah turun ke masyarakat kita udah kadang nggak bisa lagi bermain menerapkan yang idealnya seperti ini. Harus banyak kompromi, banyak negosiasi seperti itu. Nah sekarang saya pengen tahu ceritanya nih, cerita Pengmasnya. Silakan, pasti Bapak Ibu kan punya banyak sekali kegiatan Pengmas ya. Mungkin bisa yang paling berkesan untuk Pak Wahyu sama Bu Palupi misalnya, dari beberapa kegiatan Pengmas yang Bapak Ibu lakukan gitu ya. Mana yang mungkin punya satu kisah tersendiri, kisah yang tadi kayak Pak Wahyu tuh malah jadi berdampak ke diri sendiri ya. Iya. Apalagi tadi terakhir tuh malah di pedalaman ya Pak ya. Oh iya, yang di pedalaman ini, Sulawesi Selatan, Ibu. Mungkin bisa diceritakan sama kita semua ini bentuk Pengmasnya itu seperti apa sih, dan apa yang kemudian ya sama menginspirasi untuk melakukan Pengmasnya itu di situ, di tempat itu gitu. Silakan. Baik, terima kasih Bu Dian. Jadi kan salah satu permasalahan di negara kita adalah mengenai akses kesehatan ya. Jadi gimana akses kesehatan, jumlah SDM kesehatan dan sebagainya gitu. Kalau kita selama ini berada di misalnya di Jakarta ya tentunya adalah suatu hal yang ideal gitu pada saat itu. Nah kemudian akhirnya saya waktu itu melakukan riset kecil, bertanya ke teman-teman di organisasi profesi. Akhirnya ketemulah organisasi profesi perawat, yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Karena menurut saya ya perawat itu salah satu ujung tombak layanan kesehatan ya selain dokter gitu. Akhirnya kami menentukan tempat untuk melakukan Pengmas ini adalah di sebuah daerah yang tergolong 3T gitu. Daerah pokoknya sangat-sangat terpencil gitu. Jadi kami memutuskan pertama kali Pengmas adalah di Kabupaten Luwu Utara gitu. Jadi perjalanan ke Luwu Utara itu lumayan jauh ya. Kita kalau dari sini harus naik pesawat ke Makassar. Kemudian dari Makassar kalau ada dua pilihan, bisa naik bis malam atau naik pesawat juga turun di Palopo. Kemudian naik kendaraan lagi baru sampai Luwu Utara gitu. Nah pada saat itu pertama kali kami mengadakan Pengmas di Luwu Utara. Sifatnya adalah sosialisasi gitu. Jadi ya terus terang antusiasme di sana masih biasa saja. Soalnya kan sosialisasi itu sudah biasa lah buat teman-teman yang ada di daerah gitu. Tapi buat kami adalah kami nggak sekedar sosialisasi, kami justru ingin menginventarisir gitu. Permasalahan hukum, permasalahan kemasyarakatan dan sebagainya, apa yang dibutuhkan oleh mereka. Nah setelah Pengmas pertama itu kami membuat daftar inventarisir permasalahan. Kami tertarik dengan sebuah daerah yaitu Kecamatan Seko. Jadi sebenarnya Luwu Utara itu udah dalam ya, ini lebih dalam lagi, itu ada Kecamatan Seko itu jauh lebih pedalaman. Jadi kalau kita misalnya lihat di media massa, beberapa kali ya media massa nasional misalnya memberitakan, Kompas pernah bikin liputan khusus itu mengenai Kecamatan Seko, ada ojek termahal di dunia itu. Nah akhirnya kita Pengmas yang tahap keduanya kami ke Kecamatan Seko itu. Jadi kalau menuju ke Kecamatan Seko itu ada dua pilihan Bu Dian gitu. Kita bisa naik Susi Air, itu satu-satunya pesawat sehari cuma sekali.
tasnya cuma 11 penumpang. Jadi seperti kita naik angkot, kita bisa bercanda sama pilotnya, tepuk bahu dan sebagainya. Ya cuma mungkin kayak naik pesawat militer ya, F-16 ya Bu ya, dijungkir balikkan dan sebagainya gitu. Jadi ya kadang mesinnya mati sendiri atau apa gitu. Ya kita disuguhin snack di dalam pesawat, tapi buat nelen susah lah gitu snacknya itu kalau lihat seperti itu. Jadi merinding juga gitu. Seru juga ya Pak ya? Iya, ya seru tapi ya dak-dikduk juga gitu. Iya. Dan akses untuk naik pesawat itu agak-agak susah karena rebutan tiket gitu. Baik. Jadi biasanya pesawat itu diutamakan untuk orang sakit. Nah, pilihan yang kedua adalah naik ojek itu. Itu ojek termahal di dunia. Jadi sekitar 1.600.000 ya Budian itu kita harus naik ojek itu. Tapi itu PP 1.600.000. Itu tetap mahal juga ya itu. Karena ya ojek online saya kan juga mungkin seperti belum itu. pernah dengar sih, Pak. Itu Naik bentuk motornya juga beda dengan yang ada di sini ya Bu baik. Dian ya, karena bannya itu paku semua. Jadi kalau orang Jakarta kan paku dihindari ya. Kalau di sana paku justru ditempel gitu. Biar nancep Biar kan ya, Pak, nancep ya, ke iya tanah sama ya. itu kita masuk ke pedalaman. Di pedalaman itu ya kita lewatin underpass juga. Bukan underpass jalan tol ya Bu ya. Kita masuk ke dalam lumpur gitu yang ya tingginya lebih 3 kali lah bangunan ini, mungkin 3 meter Ini lebih lah. maaf Pak, informasi daerahnya itu dari siapa Pak? Ketika kami sudah di Luwuk saat Pengmas pertama itu, kami kan penasaran ya Bu ya, pengen lebih dalam lagi bagaimana sih perlindungan hukum buat tenaga kesehatan di pedalaman. Oh, kata mereka, serius? Bapak mau ke pedalaman? Ditantangin seperti itu. Betul. Ya silakan aja kalau memang ada. Oh ada Pak, kita ada di Kecamatan Seko, tapi belum pernah dijamah Pak gitu, belum pernah dijamah oleh perguruan tinggi, bahkan oleh organisasi profesinya juga belum pernah gitu. Tapi di sana ada Bapak, ada perawat yang dinas di sana gitu. Penduduknya berapa? 5.000. Perawatnya berapa? 12 atau berapa? Dokternya berapa? Satu gitu. Nah, yang saya pelajari secara teori, yang namanya perawat, dokter itu punya kompetensi, Ibu. Dokter umum kompetensinya ini, spesialis kompetensinya ini, perawat kompetensinya ini dan sebagainya gitu. Nah, ketika akhirnya kita masuk ke pedalaman, itu teorinya hilang semua, Ibu. Enggak ini implementatif memang di sana. Jadi di sana memang ada perawat ya. Salah satunya ada cowok gitu, perawat itu perawat senior. Mereka biasa manggilnya kapten ya gitu, perawat senior itu. Apa yang dilakukan oleh si perawat ini, si Pak Kapten ini, dia juga jadi bidan. Lah kalau kita baca undang-undang bidan harusnya perempuan gitu. Tapi ini kan kondisi darurat gitu. Betul, bahkan kalau lihat jam kerja kan harus jam 8 sampai jam 4 ya, kadang jam 2 malam juga kalau ada pasien, ada orang sakit dan sebagainya tetap dilayani. Dan jauh banget emang aksesnya kemana-mana. Sinyal juga susah gitu, HP nyala tapi nggak nyambung gitu. Nah lebih ini lagi, lebih menantang lagi ketika para perawat itu harus melakukan tindakan layaknya dokter gitu. Karena di sana ada juga yang sakit, ya, ada stroke, ada rematik dan sebagainya, gimana menanganin mereka. Dan untuk rujukan pun juga susah gitu, karena harus hanya mengandalkan sebuah pesawat ya. Kalau yang sakit beberapa ya harus ditandu. Nandunya juga 2 hari 2 malam Ibu perjalanannya itu untuk menembus perjalanan. Nah, akhirnya untuk pengmas berikutnya kami kan memberikan beberapa dokumen ke pemerintah gitu. Pertama kami memberikan polisi brief gitu ke Kementerian Kesehatan gitu. Nah, kemudian selanjutnya kami juga membuat draft rancangan peraturan Menteri Kesehatan misalnya untuk telemedicine, karena menurut pandangan saya seharusnya kalau sinyal masuk paling nggak telemedicine bisa masuk di situ. Jadi kalau perawat melakukan tindakan bisa konsultasi. Nah, kemudian kami juga mengajukan Permenkes, peraturan Menteri Kesehatan mengenai perlindungan hukum bagi perawat di daerah terpencil gitu. Nah, 2 minggu lalu saya dipanggil oleh DPR ya, Sekjen DPR dan Komisi 9 gitu. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menjelaskan Pengmas ini, Ibu. Jadi pada saat itu biasa. Ya sebenarnya diminta untuk memberikan penjelasan mengenai implementasi Undang-Undang Kesehatan, khususnya mengenai fasilitas layanan kesehatan. Jadi salah satunya juga saya jelaskan mengenai Pengmas ini, Bu. Nah itu kaget juga gitu, tapi salut juga gitu dengan perjuangan teman-teman yang ada di pedalaman gitu. Jadi kalau kita di Jakarta kita bisa merasakan layanan kesehatan dengan bagus banget. Kalau di pedalaman ya kita melihat bagaimana para tenaga perawat di sana berjibaku untuk melakukan proses pertolongan dengan ikhlas lah menurut saya. Karena kalau kita bicara bagaimana sih tunjangan dan sebagainya mereka, tunjangannya sangat kecil Ibu. Jadi per bulan ya 700.000 buat naik ojek aja kurang. Mereka harus terpisah jauh dari keluarga, nggak ada sinyal dan sebagainya. Jadi meskipun dengan seabrek permasalahan seperti itu ya face-nya tetap senyum aja ketika melakukan pertolongan. Itu buat saya semangat luar biasa lah buat kebangkitan nasional betul. itu. Iya, mereka gitu. pahlawan-pahlawan yang sesungguhnya Pak ya, yang berada di pedalaman itu. Mau
ke pedalaman aja itu udah luar biasa banget. Apalagi Perjuangannya 8 jam Bu naik ojek, itu jangan dibayangkan seperti naik ojek online ya Bu ya. Jadi habis dari sana itu saya sampai Depok, berikutnya saya kan nyoba naik ojek online Bu, saya ketiduran Bu, saking nyamannya Bu itu naik ojek online Bu. Karena di sana naik ojeknya kayak kuda lumping Ibu. Iya, aduh 8 jam Ibu itu lewat jalan penuh lumpur. Turun Bu, turun itu lumpur sedengkul Bu, itu buat ngelangkah aja susahnya. Nggak ketulungan dan itu Bu. ada orang-orang yang tempat tinggalnya Ada di sana orang-orang gitu ya, yang Pak, ya. mengabdikan diri di sana tanpa pamrih Ibu. Iya. Padahal itu baru dari penghasilan Ibu ya. Kemudian dari tuntutan keilmuan yang namanya tenaga kesehatan itu tiap tahun kan harus mengumpulkan SKP ya Bu ya. Kalau kita betul. mungkin BKD ngisi ini. Iya. Lah kalau SKP itu salah satunya kan diperoleh dari seminar, webinar. Gimana mereka mau seminar, gimana mau webinar, sinyal aja nggak ada, akses aja susah. Iya. Ya wajar lah kalau mereka kepangkatannya agak terhambat. Makanya yang saya sampaikan kepada pemerintah adalah ya harusnya diperhitungkan lah mereka kinerja mereka di sana dan sebagainya. Kalau nggak tunjangan mungkin bisa diberikan beasiswa lah untuk spesialisnya, untuk kenaikan jenjang dan karir dan sebagainya itu. Baik, iya Pak. Ini udah di 2019 itu Pak? Di Seko Di kita Seko. mulai 2021, Ibu ya. 2021, Kalau ya. 2019 sampai sekarang terus terang kami saya dan tim sudah melakukan pengmas itu sekitar 15 pengmas Ibu ya. Jadi ada di Depok, wilayah binaan ada di Depok, kemudian ada di Banten, ada juga di Lombok, ada di Madura, ada di Seko gitu. Baik, Jadi itu wilayah binaan yang sampai sekarang masih continue gitu. Cuma yang kontinuitasnya tinggi gitu sampai kita nyusun peraturan perundang-undangan itu adalah di Seko. Karena dalam perjalanannya si Seko ini kemudian mendapat perhatian dari pemerintah Ibu, ada dari DPR, ada dari Menteri Kesehatan juga dan sebagainya, dianggap sebagai salah satu role model daerah tertinggal di Indonesia dan ini baru UI yang masuk ke situ. Baik, Itu iya. yang bikin agak orang kaget juga kok UI bisa sampai sejauh itu gitu menembus sampai ke itu ya, sana Pak, ya. menembus batas gitu Iya. yang jauhnya nggak ketulungan Ibu. Ini- Jadi listrik aja ya nggak nyala setiap hari. Justru saya di sana kami satu tim itu tinggal di tempat yang menurut kami mungkin di sini selevel dengan istana negara ya Bu ya. Itu rumah Pak Camat Ibu. Jadi jabatan paling tinggi di sana itu camat Ibu. Itu levelnya sama dengan presiden Ibu kalau di negara kita mungkin ya gitu. Itu listriknya juga kayak lilin Ibu, itu lampunya Ibu. Kecil banget itu dan itu pun udah mati Bu jam 5 sorenya. Nyalanya cuma beberapa jam pakai air Iya. gitu. Luar biasa sekali ya Pak ya ceritanya. Tapi ya tetap respect Tapi- kita paling tinggi kita berikan pada mereka para Betul pejuang yang Ibu, ada di cocok dengan pedalaman ya. semangat kebangkitan Betul, nasional. Mereka nggak peduli ya, taruhlah termasuk juga dengan nyawa keselamatan mereka kadang diabaikan juga karena kalau malam kan mereka harus menembus hutan ya Bu ya untuk menolong orang gitu. Iya betul Itu gelap sekali, banget Pak. itu. Heeh. Seru banget ya ceritanya. Itu yang memang kadang kalau kita sebagai pengabdi ya kita Iya. kita sendiri tidak membayangkan sebelumnya ya ada kehidupan Betul. yang seperti itu gitu ya. Ada orang-orang yang memang mau berjuang gitu ya untuk ya tadi contohnya kalau Pak Wahyu untuk kesehatan gitu ya. Kesehatan. Kesehatan salah satu hal yang itu penting banget kan. Kesehatan, pendidikan Iya. seperti itu tuh yang harus apa ya? Ya kita bisa intervensi kalau di Betul, situ betul. gitu ya. Kan ada kalau terkait dengan masyarakat adat ada hal-hal yang mungkin kita nggak bisa intervensi ya. Tapi kalau udah soal kesehatan itu kan udah sesuatu yang nggak bisa ditawar. Betul, gitu betul. Karena kondisi darurat yang mereka akui waktu itu datangnya bisa setiap saat Ibu. Kadang jam 2 malam dan Iya. itu kan orang kena darurat kan nih kayak datang tak diundang gitu kan buat dia Iya, bisa datang kapan aja gitu. Iya. Dan yang ditanganin oleh para perawat itu misalnya dia kan kadang jadi bidan, kadang jadi dokter, bahkan kadang jadi dokter hewan nih Bu. Karena kadang ada yang ternaknya sakit dan sebagainya itu ya ke dia juga Ibu. Jadi Betul. multi talenta dia. Jadi ketika mereka sibuk memikirkan orang lain, kita juga mulai memusatkan perhatian untuk memikirkan mereka ya Pak ya. Betul Ibu, betul sekali. Baik, terima kasih Iya, Pak Wahyu. iya. Kita beralih lagi ke Oke. Pak Lutfi nih. Aduh seru banget ini seru ceritanya benar. ceritanya, Pak Dan Wahyu. kayaknya saya agak dapat benang merah sedikit nih kesamaan Pak Wahyu sama Bu Palupi. Apa itu? Dua-duanya udah jenuh di zona nyaman, jadi keluar dari situ. Nyari tantangan baru dalam hidup. Lewat Pengmas ternyata Lewat jalannya. Pengmas Ibu, mengubah semuanya Bu, nggak cuma disertasi saya tapi juga pandangan teoritis dan semuanya itu berubah. Bener, gitu nggak Bu Palupi? Betul, karena kan sebenarnya kita ilmuwan itu punya tanggung jawab berat sekali ya.
berat sekali adalah harus bermanfaat minimal untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Saya begitu lulus dari UI mendengarkan sumpah dari rektor yang kita waktu di wisuda, Betul. bahwa kalian harus gitu ya punya tanggung jawab, tidak melakukan itu, ngena di diri saya. Artinya oke, berarti saya harus mengabdi pada bangsa ini gitu. Artinya bukan mengabdi itu bukan kayak yang sesuatu yang sepertinya nggak semua orang bisa lakukan, sangat bisa lakukan. Kita berbuat baik saja itu juga namanya sudah mengabdi menurut saya ya. Bahwa kita tidak menyulitkan orang lain, kita menjaga nama baik universitas, menjaga nama baik keluarga dan seterusnya, itu menurut saya sudah mengabdi. Arti kata mengabdi yang sesungguhnya gitu ya, bertanggung jawab pada ilmu yang dimiliki gitu. Nah tadi kalau ditanya, tadi saya apresiasi sekali Pak Wahyu sampai ke pelosok tadi ya, perjuangannya begitu keras ya untuk sampai aja udah susah, bagaimana persoalan yang di sana gitu. Nah menurut saya di UI juga harusnya DRPM juga boleh ya membuka sampai ke yang pelosok gitu ya. Betul. Karena kalau saya terus terang memang tergantung pada dana yang ada di UI. Jadi dan dipatok hanya untuk yang dekat lingkaran UI saja ya, atau Depok dan Salemba gitu. Jadi kami, tapi itu betul juga sih, karena di sekitar kita pun juga banyak banget masalahnya gitu. Jadi kami mulai melihat gitu. Tadi yang saya katakan, saya mulai dari depan kami dulu, kampus depan kami dulu. Ternyata itu luar biasa problem. Pemmas sekarang saya juga ajukan lagi untuk daerah itu lagi. Jadi saya kembali lagi ke tempat yang lama gitu ya. Nah tadi dikatakan apa sih dampaknya gitu. Jadi saya setiap melakukan Pengmas itu selalu kayak eksperimen juga. Jadi kalau kita kasih treatment ini, mereka gimana ya hasilnya ya. Jadi bukan kelinci percobaan ya Bu ya. Jadi contoh bagaimana meningkatkan minat baca mereka. Jadi kami kasih berbagai macam buku, mulai dari komik, buku bacaan serius gitu ya, dan lain-lain. Mereka pilih yang mana sih gitu. Kita masukkan anak-anak ini usia SD ya, ke bawah SD SMP, tapi SMP sedikit, kebanyakan SD, di satu ruangan perpus di R Petra yang ada di sana. Kita kasih waktu 1 jam. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka membaca? Apakah mereka pilihannya apa gitu ya dari buku-buku yang kita berikan. Setelah itu kita panggil. Di ruangan itu ada semua, mulai dari perangkat desanya ya, atau kelurahannya, dinas pendidikannya, dan yang ada di wilayah itu. Coba Ibu kita sedikit evaluasi ya, apakah betul dinas pendidikan bekerja dengan baik. Akhirnya kita panggil dan sebagian besar itu memilih memang bacaan cerita, komik gitu ya. Jadi mungkin sesuai dengan umurnya juga, gambar yang menarik, dan surprise-nya ada yang memang bisa menceritakan dengan baik gitu. Tapi ada juga yang kesulitan dan masih malu gitu. Tapi dalam hal ini kita bisa tahu bahwa mereka kalau kita kasih treatment yang benar bisa kok gitu. Artinya tinggal kita metodenya harus kita cari yang seperti apa yang nyaman. Oh anak ini nyamannya seperti ini gitu ya. Jadi metode itu bisa ternyata dilakukan. Itu yang ngena tadi ya, apa sih dampaknya yang ngena di saya waktu di pertama kali itu. Kemudian yang selanjutnya itu di desa ini, Citengah ini, karena waktu itu pandemi juga, tapi UI buka Pengmas gitu ya, dan boleh di Jawa Barat gitu. Jadi tidak hanya di Jakarta. Jadi kita pilih Sumedang karena tim kami juga ada yang di sana. Intinya ada relasi lah di sana ya. Di situ yang kita didik guru. Tadi anak-anak ya, yang kita didik guru, bahwa ternyata guru kita sebagai dosen juga punya tanggung jawab mengajarkan pada guru lainnya, yaitu guru yang pendidikannya mungkin di bawah kita, tidak hanya kepada langsung siswanya, tapi gurunya juga harus kita didik. Kita punya ilmu, kita bermanfaat bagi saudara-saudara kita atau teman-teman seperguruan gitu ya, guru kan ya. Nah ini guru-guru SD ini kita didik bagaimana mengajar tentang karakter Pancasila yang saya sampaikan, tapi berdasarkan kearifan lokal setempat. Apa sih nilai-nilai kearifan lokal yang ada gitu, yang kira-kira membentuk tidak hanya hard skill tapi soft skill, karena kita ini problemnya di soft skill kita yang rapuh ya. Itu yang menjadi persoalan di tingkat yang paling makro di atas. Kenapa investasi kita nggak datang-datang? Kenapa negara kita harusnya bisa maju, kenapa enggak? Ya karena mohon maaf Pak Wahyu, persoalan kita di stabilitas politik dan hukum, penegakan hukum, hanya itu. Itu beres, ekonomi lancar gitu ya. Jadi tingkat korupsi masih tinggi, stabilitas politik seperti itu, jadi orang nggak mau
karena uang itu butuhnya itu cuman kepercayaan. Nah, bagaimana mendidik itu dari bawah. Saya udah nggak berpikir lagi yang atas pimpinannya. Nah, itu udah terserah mereka karena mereka udah dewasa, bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Maka kami punya tanggung jawab untuk membenahi generasi yang akan datang. Tadi ya generasi muda tadi untuk bangkit tadi ya, bahwa mereka dengan keterpurukan daerahnya yang terpencil dan terus tadi yang Pak Wahyu sampaikan, tapi mereka bisa berbuat sesuatu. Itu udah kebangkitan namanya, untuk gurunya, untuk siswa didiknya. Jadi diajarkan metode pembelajaran itu, Bu. Kayaknya challenge-nya itu besar sekali ya Bu ya, Iya, sekarang naik itu. gunung juga itu Pak. Karena daerah kan Citengah daerah dusun. Dan nggak cuma ini, jadi kita kan ngerasain sekarang era itu kan berubah ya, cepat banget ya. Iya. Terus ada disrupsi gitu ya. Iya, Saya tuh betul, gangguan itu. kagum juga gitu kalau ada pengmas gitu ya yang kemudian masuk ke masyarakat, tapi kemudian targetnya itu anak-anak, Iya. remaja gitu. Iya. Itu saya sendiri mengalami yang di rumah aja, ngurus yang di rumah aja. Susahnya itu minta tuh ampun. susahnya minta ampun gitu Betul. dengan segala macam disrupsi ini gitu. Betul Bu. Jadi itu keberadaan kita ada di situ. Artinya masyarakat itu punya masalah, dia tidak punya ilmunya. Kita hadir jangan bikin masalah mereka. Justru kita memberikan suatu secertah solusi ya. Atau mereka sebenarnya bukan solusi juga. Kita sombong kalau bicara solusi juga ya. Tapi mengajak mereka untuk kembali memikirkan apa sih sebenarnya problem mereka sendiri dan kira-kira mereka gimana cara mengatasi permasalahannya itu dengan pandangan-pandangan yang kita berikan, karena kita kuatnya ada di situ gitu ya, cara pola pikir sistematis dan seterusnya. Boleh diteruskan Bu? Boleh, silakan. Tadi itu Desa Citengah ya. Akhirnya kemudian di situ terinspirasi membuat buku komik, bukan komik ya, buku pembelajaran tapi menggunakan karikatur-karikatur. Jadi kita buat buku dan itu diberikan kepada gurunya lagi, bahwa kalau misalnya ngajarin tentang ketuhanan yang Maha Esa itu apa sih gitu, berperilaku jujur, berdoa siapa yang memimpin, itu ada gambar-gambarnya. Jadi mereka udah nggak pakai teori lagi tapi pakai gambar yang langsung dipraktekkan. Itu yang kita berikan di buku yang kita buat itu ya. Kemudian di pandemi itu yang tadi saya katakan ada kampung namanya Betawi Setu Babakan, dekat sini juga. Nah waktu itu UI juga bilang nggak boleh lagi, jauh. Ya udah, oke. Jadi ini berubah-berubah ini ya, saya pikir ya. Jadi kalau mau konsisten ya kita sebenarnya harus mengabdi di mana gitu kan ya. Betul. Tapi saya setuju sih sampai sejauh ini, asal tadi long last gitu terus menerus continue gitu. Setu Babakan kami coba menggali dulu problem mereka. Jadi nggak langsung kita kasih, kalau tadi kan langsung kita kasih solusi seolah-olah kita praktek ini dia bisa nggak. Kalau ini nggak, kita cari dulu apa sih sebenarnya persoalan mereka. Itu usahanya kuliner Bu. Kuliner semua kebanyakan makanan tradisional Betawi, terus ondel-ondel gitu ya. Nah di masa pandemi, hal yang inspiratif yang saya tanyakan, apakah kawasan Setu Babakan ini menolong Anda? Artinya pemerintah ya, menolong atau tidak? Ternyata mereka nggak boleh berdagang di situ karena social distancing. Mereka jadi langsung drop, bangkrut lah ya. Nah itu krisis tadi ya. Nah kan bangkitnya itu gimana ya? Pada saat itu saya tanya apa yang kalian lakukan, karena usahanya kan berbeda-beda. Kalau yang ondel-ondel dari yang besar jadi yang kecil, jadi miniatur. Wah ini bagus nih. Berarti Anda sudah punya, kalau di kami di ilmu ketahanan itu namanya punya sense adaptif ya. Jadi berusaha untuk mencari sesuatu, menyesuaikan keadaan, jangan sampai kena lagi gejolak yang akan datang gitu ya dengan memodifikasi produknya. Nah, bagaimana yang kuliner kan agak susah tuh ya. Nah, itu mereka tadi ya, pemerintah tidak langsung membantu. Yang membantu adalah sesamanya dan keluarganya. Jadi kalau ada yang pelatihan, pameran, yaudah deh ikutan gitu. Jadi saling bantu. Saya pikir itulah kekuatan kalian semua. Saya bilang itu namanya daya gotong royong. Nah di situ saya mulai gencarkan ya bahwa UMKM itu tidak boleh bersaing. Nah ini kadang salah kaprah ya, di tataran di atas kita disuruh bersaing terus. Padahal yang kecil gitu ya. Iya, jadi jualan cabe sambel semua. Mereknya aja yang beda-beda. Mereka
berantem dengan sesamanya, ya bubar semuanya gitu, yang menang yang atas gitu ya. Nah inilah yang harus juga dipahami untuk semuanya, bahwa kekuatan mereka itu di gotong royong, tolong menolong itu. Maka mereka survive gitu ya. Itu yang saya akhirnya juga sampaikan di waktu itu ada policy brief juga G20, dan dipanggil sama Kementerian UMKM. Saya katakan ya kuncinya ide gotong royong. Saya bilang jangan buat kube-kube kecil-kecil dan isinya kelompoknya kecil-kecil juga. Kalau mau mengangkat ya kelompoknya variasi, bineka tunggal ika Bu. Ada yang besar, sedang, kecil jadi satu. Kalau kecil-kecil ya semua selesai gitu. Jadi memang bukan cuma sebatas semboyan ya. Betul. Hebat loh para pendahulu kita, emang sudah memikirkan betul. situ ya. Betul Bu. Semangat gotong royongnya itu emang real gitu Real. ya. Real nyata. Dan seperti works juga gitu. permasalahan mereka yang Iya, real juga gitu ya. Betul. Oke, baik. Nah Terus terakhir Bu, tadi. yang di Keroncong Tugu itu kami melakukan 2 kegiatan di Rusun Tambora, Jakarta Barat. Pertama kegiatannya itu stunting untuk mendidik ibu-ibu. Jadi sasaran kami selalu anak ibu gitu ya. Jadi karena itu pondasi keluarga tuh. Kalau bapak ya udahlah ya, mungkin sibuk. Saya nggak tahu urusan Pak Wahyu aja deh. Kalau saya anak dan ibu aja deh. Jadi pertama kita mendidik ibunya dulu untuk membuat menu yang tadi itu ya, stunting itu kenapa, berarti pendidikan atau edukasi ibu mengenal menu kurang. Nah kami juga kolaborasi sama FKM ya, Bu lupa saya, Bu Dina ya, Bu Dina di FKM untuk mengedukasi stunting. Kemudian kami kasih treatment juga Bu, lomba dengan 100.000 apa yang bisa dia berikan gitu ya menunya untuk anaknya usia berapa, dia paham nggak? Jadi 100.000, tapi saya bilang ini nggak mungkin nih ada yang ditambah-tambah. Biasanya ibu-ibu kan gitu ya, pengennya menang terus warna-warni segala macam. Sekarang gitu. lebih ngaco tuh Bu, suka di TikTok kan ada 10.000 di tangan istri yang tepat. Wah, makan apa 10.000 kira-kira? Ini 100.000 kan banyak ya. 100.000 100.000 tapi untuk 1 harian. Berarti 3 kali makan ya. 3 kali makan. Buat anak Iya. sesuai umurnya. Ibu anaknya berapa? 5 tahun. Berarti apa menunya yang bisa pemenuhan disajikan? gizinya kan, Jadi kayak kita gitu bisa ya. melihat yang kita beritahu sebelum dia masuk ke workshop kita. Kan kita udah kasih materinya juga, gambar piramid menu gitu ya. Begitu di lomba itu dia nyambung nggak? Ilmunya dipakai nggak gitu ya. Jadi ilmu tuh penting banget. Ada yang benar, ada yang masih kurang, tapi itu kita kasih evaluasi buat ibu-ibunya. Itu satu. Kedua, kegiatan selanjutnya di situ juga fokusnya pada anak-anaknya, SD dan SMP lagi, untuk belajar musik keroncong. Karena sebelumnya di tahun sebelumnya kami menggali problem dulu dari grup Keroncong Tugu ini, masalahnya apa. Saya sampai ngasih pelatihan tentang membuat SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat ya. Jadi mereka harus kenali kekuatannya apa sih kalian grup ini, kelemahannya apa, karena mereka harus survive. Betul. Di satu sisi dia harus jaga musik tradisional, di satu sisi secara ekonomi dia harus bisa karena jalan. dia niche banget kan ya, ini marketnya ya. Iya betul. Nah market yang selama ini bergantung sama pemerintah. Nah kita harus rubah ini, saya bilang rubah. Kalau bicara budaya itu pasti relate sama pendidikan menurut saya. Jadi kita sasarnya mulai dari yang bawah. Karena kalau udah musik kan biasanya fanatik ya Bu ya. Sukanya musik K-pop dan lain-lain. Kita trial nih, anak-anak sukanya musik apa? Yang tahu apa coba Ibu? Mahal ini lagunya. Lagu pop, lagu itu. Tapi dikasih lagu Surilang nggak ada yang ngerti. Lagu daerah nggak ada yang ngerti anak sekarang. Tidak ada yang ngerti. Keroncong ya itu. Iya, artinya lagu-lagu nasional Bu kita kasih, kecuali Tanah Airku ya, mungkin udah sering ya. Tapi lagu-lagu daerah itu nggak ada, tahu nggak ada yang tahu. Nah di situ kita coba sama eksperimen juga. Jadi mereka kita kenalkan, bagus ya musik keroncong, ini alat ini gitu ya. Grup ini semua memberi tahu apa fungsinya dan lain-lain. Kemudian anak-anak disuruh sukanya lagu apa, diiringi sama musik keroncong. Setelah itu kita kasih satu lagu namanya lagu Apuse, kan itu nggak panjang ya. Mereka ada yang vokal perempuan, yang anak-anak laki-laki yang tadinya males geloyoran gitu, sukanya bola, aku gitu dengar lagu itu, coba deh main, mau nggak? Akhirnya 1 jam mereka bisa main musiknya.
Bayangkan saya juga mungkin belum bisa itu. Jadi apa artinya bahwa penanganan generasi muda ini memang harus tepat metodenya dan tepat pendekatannya, dan kita harus punya ketahanan yang kuat bagi si pendidiknya. Bahwa kalau kita nggak sabar, nggak akan jadi juga anak ini gitu ya. Jadi sifat sabar, welas asih, empati, nah itu diasahnya di Pengmas. Nah itu kita ilmu-ilmu itu sangat berguna saat kita membimbing mahasiswa, saat kita mengajar penuh dengan intrik dan lain-lain, itu kita bisa mengatasinya gitu. Dan itu kan bisa diterapkan di berbagai lingkungan ya Bu ya. Dari lingkungan terkecil keluarga gitu ya. Tadi contoh-contohnya tuh saya melihat ada berbagai macam lingkungan yang diterapkan di situ gitu. Oke, ini sebetulnya masih banyak banget yang ingin saya tanyakan gitu ya. Tapi mungkin terakhir kali ya. Tantangan udah pasti kan banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau Pengmas itu tantangannya dari mana-mana, dari masyarakatnya, dari pemerintah setempat, dari lingkungan sekitar gitu ya. Kayak tadi Pak Wahyu, tadi sebetulnya saya juga mau nanya tuh, emang cukup Pak? Itu harus berimprovisasi kita Ibu, harus inovatif itu. Iya. Dana pribadi jadi. Yang seperti itu ya. Demi alma mater Bu. Iya, dengan aturan nggak boleh jauh-jauh. Betul. Balik lagi yang deket. Abis itu boleh deh jauh. Tapi kan kita ya bukannya ini ya. Karena itu semua memang berdampak juga pada kegiatan yang akan kita lakukan. Kita mungkin nggak bisa bawa terlalu banyak orang gitu ya. Yang sebetulnya kita butuhkan ekspertisnya. Atau nanti ketika di lapangan jadi banyak keterbatasan segala macam seperti itu. Itu mungkin salah satu tantangan juga. Tapi dari pengalaman Bapak Ibu selama melakukan kegiatan pengabdian ini, tantangan terbesarnya itu di mana yang dihadapi dan harapannya ke depannya supaya kita bisa lancar gitu ya. Kita kan pengennya nggak ada kendala gitu ya. Walaupun pasti kalau udah turun ke lapangan tuh pasti mau yang sudah diperhitungkan maupun yang tidak diperhitungkan sama sekali, pasti kendala-kendala itu ada. Challenge ya, tantangan itu selalu ada gitu ya. Jadi mungkin ada masukan juga gitu untuk kedepannya seperti apa supaya Pengmas kita nih bisa lebih smooth gitu ya. Paling enggak kita meminimalisir hal-hal yang bisa kita tadi ya atasi dari sini gitu. Baik, silakan. Siapa dulu? Bapak dulu boleh Pak. Saya sedikit saja mungkin nanti diperdalam Bu Walupi karena isunya sama mungkin ya. Gitu. Kalau saya sih harapannya tentunya adalah untuk tataran mikro ya, untuk tataran UI sebenarnya saya ingin memberikan masukan gitu agar untuk terkait dengan Pengmas ini kebijakannya lebih konsisten ya. Kebijakan itu bisa terkait dengan substansi dan sebagainya, format dan sebagainya, atau juga termasuk dengan wilayah dan sebagainya itu. Misalnya untuk Pengmas itu ya sifatnya jangan cuma hit and run gitu ya. Misalnya kalau seperti itu kan nanti wujudnya semuanya ya sosialisasi aja itu semuanya itu karena bisa berganti-ganti gitu, wilayahnya berganti ini, ganti ini, ganti dan sebagainya gitu. Seharusnya kalau ada sebuah Pengmas itu terlihat bahwa Pengmas itu impact-nya bagus dan sebagainya itu disupport gitu, hingga kemudian ya kalau kata orang hukum bisa memberikan kemanfaatan hukum gitu dari si Pengmas itu. Jangan kemudian untuk periode berikutnya berganti dan sebagainya gitu. Kalau untuk pendanaan ya terlepas dari ini ya saya akui memang kalau bicara kurang ya pasti inilah ya kurang juga, tapi kan ya saya tahulah mungkin ya kita nggak bisa mengharapkan semualah pendanaan dari UI, artinya kita harus bisa berimprovisasi lah untuk memberikan manfaat gitu bagi masyarakat ya. Cuma membuka jaringan-jaringan itu ya Pak ya. Gimana kita melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, kerjasama dan sebagainya. Itu kan kita harus dituntut juga di situ. Cuma ya salah satu kebijakan terkait dengan Pengmas itu harapan saya adalah harus konsisten lah, jangan inkonsisten gitu, jangan berubah-ubah gitu. Misalnya tahun ini
Kita berikutnya berubah ini. Misalnya kemarin saya Seko tahap pertama, berikutnya nggak boleh gitu. Itu kan harus yang Jabodetabek atau apa dan sebagainya. Wilayahnya udah ditentukan ini. Artinya kan kalau modelnya seperti itu ya kita nggak, ya kalau kata orang bikin peraturan nggak meaningful participation, cuma sosialisasi saja itu tatarannya kalau model seperti itu gitu. Artinya kalau ada suatu yang impact Pengmas yang impactnya bagus ya seharusnya disupport itu si Pengmas itu gitu. Jadi supaya lebih konsisten gitu. Itu paling nggak kita tuh punya roadmap kan ya, roadmapnya betul, kegiatan itu ya. Jadi berapa kita tahun bisa, betul. Betul. Dan itu yang perlu disupport ya. Kalau kita udah tahu kita arahnya seperti apa dan akan kita capai dalam jangka waktu berapa lama gitu ya. Itu yang kita perlukan ya sebetulnya, support itu. Baik, silakan Bu. Iya, baik. Terima kasih. Jadi saya sependapat pokoknya semua dengan Pak Wahyu ya, bahwa kalau bicara kendala finansial ya memang kemampuan UI di situ mungkin hanya itu. Tapi kalau kita juga disuruh untuk mencari dana, karena kita punya tridharma lain ya, ada pendidikan dan penelitian, itu juga takes time sekali. Jadi sebenarnya kami tuh nggak mau mikirin dana, kita maunya berbakti aja, apa yang bisa kita bantu kita akan berikan gitu ya. Jadi jangan dibebani dengan hal itu. Nah, jadi harus ada terobosan dari DRPM, artinya untuk kolaborasi dengan swasta kalau boleh ya, karena saat ini saya tuh di Prodi itu punya 2 kerjasama dengan namanya kelas imigrasi dan kelas BNN. Itu kelas itu saya wajibkan untuk Pengmas ikut gitu ya. Selama ini kan kebanyakan dosen sendiri yang mengikuti ini, mahasiswa wajib, tapi kita menggandeng institusinya langsung. Walaupun ada yang nggak punya uang, ya udah pakai dana yang dari UI gitu ya, dari fakultas juga ada. Tapi alangkah baiknya memang ada bagian CSR dari perusahaan-perusahaan itu dikelola oleh UI ya. Jadi secara formal, secara legal gitu ya, sehingga lebih lagi dampaknya. Karena kan UI inginnya impactful dan unggul gitu ya. Kalau mau unggul dan impactful, berarti dosen itu diwajibkan untuk punya totalitas. Karena kalau kita nggak punya totalitas, kita nggak mungkin mencapai impactful tadi gitu ya. Jadi artinya pekerjaan itu tidak bisa short term tapi long term, dan tidak ada evaluasi, memang evaluasi periodik, tapi hasil akhir itu kira-kira tadi roadmap ya, berapa lama akan tercapainya itu harus dikawal gitu ya. Menurut saya mendapat bahwa kalau satu roadmap ya itu aja, mungkin dalam 5 tahun kita akan itu Pengmasnya gitu ya. Jadi nggak ganti-ganti gitu, seperti itu. Kemudian kendala lagi sebenarnya adalah di pemerintah sendiri. Pemerintah daerah sendiri menurut saya, mohon maaf pemerintah, saya tidak menyebutkan instansinya, tapi saya juga agak kaget bahwa mereka ternyata juga tidak semua paham kondisi masyarakat setempatnya. Jadi contoh, ternyata mereka nggak tahu kalau keroncong itu musik asli Betawi, dan nggak ngerti, padahal itu ya di bidang itu gitu ya, harusnya ya di tadi yang anak-anak dididik itu. Saya pikir terus kemudian kami undang juga responnya kurang semangat atau gimana ya. Saya akhirnya mereka yang punya tanggung jawab sendiri aja seperti ini, berarti kita harus ekstra kerja keras ya, tidak hanya bergantung sama pemerintahnya gitu ya. Tapi semoga mereka sadar. Saya sih mendoakan saja agar mereka semua diberi kesadaran, empati ya, melihat itu, agar tahulah apa yang harus dilakukan. Intinya itu aja ya, mereka harus tahu apa yang dilakukan dan bekerja samalah kalau nggak bisa dengan universitas gitu, karena mereka juga nggak bisa menyelesaikan itu gitu. Jangan didiamkan tapi tidak ada solusi. Saya sampai bilang kami itu free loh, Pengmas itu kewajiban untuk kami dan kami sangat terbuka, mau kerja sama apapun kami terbuka gitu. Oke, sosialisasi itu dari pemerintah dan dari dosen dipertemukan. UI waktu itu pernah ya membuat itu yang di tahun 2022 atau berapa, tapi kesini belum lagi saya lihat gitu. Mungkin itu lebih diperbanyak diskusi dengan pengampu kepentingan di atas sehingga lebih punya sinergi gitu. Jangan lagi hanya program dia jalan, kita kesampingkan itu semua gitu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak Lupi. Iya, betul sekali seperti itu. Kadang nggak sinkron ya, apa yang ingin kita lakukan gitu ya, based on problemnya di masyarakat dengan kebijakan di atas programnya pemerintah. Seperti itu yang suka memang sinergi itu jadi sangat penting gitu ya. Ya mau nggak mau kalau kita memang ingin membantu masyarakat tersebut, kita ingin terjun
bersama mereka, memang kayaknya mau nggak mau kita harus membuka pintu hati kita selebar-lebarnya ya untuk menerima semuanya gitu, untuk merangkul semua juga agar permasalahan itu bisa terpecahkan dan kita memang benar-benar memiliki memberi kontribusi nyata ke masyarakat gitu. Ada dampaknya. Apa yang kita lakukan walaupun dampak itu juga bisa diukur ya sebetulnya ya, tapi sebetulnya kan kita bisa membantu menyelesaikan sedikit saja dari permasalahannya, dari beban hidup mereka gitu. Tekanan ya. Betul, itu sudah satu hal yang luar biasa sekali. Mungkin satu lagi Bu, kalau kita sering dengar pentahelix gitu kan ya, tapi saya nggak seneng bahasa itu, saya senangnya pancahelix. Kita pakai bahasa kita sendiri aja ya, jadi pancahelix ya kan. Jadi artinya di situ tidak hanya government, akademisi, pebisnis, ini aja kita nggak akur juga, boro-boro 5 gitu ya, ini juga 3, itu harus PR besar buat UI kalau ingin benar-benar semua berkolaborasi. Kita kasih contoh bahwa kita bisa berkolaborasi, kita bisa bergotong royong, kasih contoh ke pemerintah agar mereka secara kelembagaan juga bisa koordinasi dan seterusnya. Kemudian yang paling penting sebenarnya adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat dalam arti bukan tokoh agama saja, tapi tokoh yang benar-benar bisa dicontoh kehidupannya, perilakunya, menjadi panutan warga gitu ya, dan menjaga kedamaian lah di tempat itu. Nah itu harus kita libatkan. Makasih. Betul ya. Baik, ini sebetulnya menarik sekali ceritanya. Kita kalau udah ngobrol-ngobrol kayak begini ya gitu, menceritakan pengalaman segala macam, sharing ya, ini secara nggak langsung sebetulnya saya juga belajar banyak sekali dari Bapak Ibu hari ini, dan semoga yang mendengarkan podcast ini nanti juga yang menonton juga mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari obrolan kita ya. Yang walaupun kelihatannya ngalor ngidul ya. Amin. Tapi saya sendiri jadi untuk saya sendiri gitu ya, walaupun ya saya juga melakukan kegiatan pengabdian kan ya, tapi serasa selalu mendengar sesuatu yang baru gitu. Tiap ada pengabdi lain yang bercerita mengenai pengalamannya, mengenai apa yang mereka alami gitu ya. Gimana cara membantu masyarakat mengatasi permasalahan, bahkan melihat permasalahan ya Pak ya, tadi juga gitu ya. Dilihat dulu kan, Bapak Ibu ini kan ngelihat dulu nih. Betul. Nah, itu yang kadang juga banyak dari kita yang masih belum bisa melihat permasalahan itu. Karena mindset peneliti masih yang dibawa. Membawa masalah kita ke masyarakat. Kayaknya masalah mereka ini nih. Ya. Seperti itu. Tapi yang harus kita lakukan kan itu tadi ya. Betul. Kita tanya dulu sebetulnya, kita cari tahu dulu. Benar nggak ini sih yang jadi masalah mereka? Seperti itu. Jadi semoga memang ini kan bukan kebetulan ya, edisi kali ini memang berdekatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Semoga semangat para pengabdi yang sudah berjuang gitu, dan juga semangat masyarakat, terutama tadi saya terharu banget gitu ya yang dengar mereka ya, pejuang-pejuang di pedalaman itu gitu ya, yang udah menyerahkan semuanya. Kalau menurut saya nggak cuma tenaga, waktu, pikiran, semua gitu, all out gitu ya. Mereka melakukan pengabdian yang sebenarnya kepada bangsa kita ini. Memberi contoh buat pemimpin malah ya. Betul, betul sekali. Mereka adalah contoh nyata gitu ya. Dan bagaimana nanti ke depannya kita bisa tetap membawa spirit kebangkitan itu ke dalam kegiatan pengabdian yang kita lakukan. Pak Wahyu, Bu Palupi, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk bincang-bincangnya gitu ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Dan juga semoga podcast Bincang Bersama Pengabdi ini juga bisa terus menampilkan para pengabdi yang memang memiliki banyak pengalaman gitu ya. Nggak usah banyak pengalaman juga ya, sedikit memiliki pengalaman dan ya katanya berkontribusi walaupun sedikit gitu ya. Sebetulnya agak berat ya, membawa beban kontribusi nyata dan sebagainya itu terlalu besar kayaknya ya. Kita mulai dari yang kecil dulu aja. Iya benar. Karena pasti saya yakin setiap pengabdi pasti nggak akan mengaku bahwa apa yang dia lakukan itu membawa dampak nyata ke masyarakat, membawa dampak yang besar. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Apa yang kita lakukan itu nggak ada apa-apanya dibanding segudang permasalahan yang masih ada di masyarakat, seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih juga
semuanya, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Selamat siang.